bercanda kamu, Fris. Maksudnya? Atau dia bisa kita ajak untuk ikut keliling di tempat ini nih? Gak apa-apa kok. Oke. Tapi dia nggak apa-apa kan, Fris? Maksudnya? Boleh kamu senter ke arah sana kan? Aku ngeliat kayak cahaya tadi ya. Iya. Barusan banget. Ada yang berusaha untuk... Tujuh. Satu yang sampai meninggal. 6 lainnya selamat, berhasil ditemukan. Tapi emang sekarang dia marah sih. Matanya membesar. Ngelihat ke arah aku. Kenapa dia marah? Karena semuanya dibongkar. Nggak di sini, kita nggak akan membawakan kamu korban siapapun. Dia berharap untuk kita ngasih sesuatu ke dia. Iya, Nat. Dan anak kecil ini minta bawa pulang mama sendirian. Aku belum minta tisu. Kamu kenapa sampai nangis, Fris? Oh. Wow. Segitu mirisnya kisah dia ya? Membayangin anak yang usianya mungkin pada saat itu dia cuma berharap main-main, tapi ternyata dia malah jadi korban. Dan boleh ceritain nggak dia ini meninggalnya gimana, Fris? Kamu bilang tadi ada lebam di tubuhnya. Seluruh mukanya, bibirnya biru, bawah matanya juga biru. Saat ini dia seperti meringkuk. Tak hanya saat bangunan berdiri saja, sosok astral yang lebih sering mengganggu anak-anak, bahkan sudah dirasakan kehadirannya sebelum bangunan berdiri. Dan masih dipenuhi dengan pepohonan dan rawa, seakan meyakinkan kami bahwa sosok tersebut merupakan penunggu lama area ini. Ya, kita tuh bertiga, waktu zaman saya waktu kecil, bertiga udah melewat maghrib, nah lari-lari, nah kebetulan tuh salah satu dari teman saya itu, atau apa ya, ketarik akarnya atau apa, nah, dipikir, tapi tuh dia tiba-tiba bisa agak naik ke atas gitu loh, yang nggak bisa dipikir pakai, kok bisa sih gitu, maksudnya bisa melayang kayak gitu. Lantas, sosok inikah yang mendatangkan julukan pembawa sial bagi rumah ini? Atau ada sosok lain dengan cerita yang lebih kelam dan berkaitan dengan sosok yang dicari oleh Frisly? Dia berharap mamanya tuh bisa ngerasain kalau dia selalu nemenin mamanya sebenarnya. Tapi yang dia nggak terima, kenapa harus dia di antara teman-teman lainnya di sini? Dan memang waktu ini secara tanggalan hari PON mungkin untuk makhluk-makhluk yang dominan dan asli dari tempat di sini, dia merasa ini tempat untuk mereka mencharge energinya. Jadi saat ini lagi tabrakan banget sama aku energinya. Pantesan kamu bilang dia sangat dominan dan mungkin malam ini dia juga lebih dominan lagi karena hari yang kamu bilang tadi. Dan Fris, aku pengen tahu sosok yang ada di belakang kita ini, selain dia suka menyembunyikan anak-anak, apalagi yang dia lakuin mungkin sama orang-orang dulu yang pernah tinggal di tempat ini. Aku jalan mundur ke sini ya. Kamu nggak apa-apa kalau di dekat sana, Nat? Frisly mencoba mendekat ke sosok astral yang kerap mengganggu anak-anak. Assalamualaikum. Sedikit suara sih.
efek dari keberadaan dia, yang pertama dia pasti menunjukkan secara fisik menyerupai perempuan, memakai baju normal seperti layaknya manusia yang masih hidup, mengganggu dan tiba-tiba muncul di tengah jalanan dan mengakibatkan di jalanan di depan sana. Kecelakaan gitu ya. Beneran. Jadi ya emang sudah banyak, dari tanah tinggi juga sering, di bawah jembatan itu sering, jembatan sini, lampu merah sini, itu udah banyak banget. Dan dia udah lama Chris, tinggal di tempat ini. Dari sebelum adanya bangunan ini kah? Sebelum tempat ini dibangun, dia udah ada. Karena memang sebenarnya ada pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun yang lalu ditebang pada saat pembuatan tempat ini. Pantesan. Makanya dia pindah ke tempat ini dan menjadikan ini wilayah kekuasaannya dia. Benar banget, Nat. Ini beberapa waktu pas yang karena pemiliknya sudah nggak tinggal di sini, akhirnya udah diputusin, udah pohonnya tebang-tebangin semua. Pohon angsana, pohon beringin, dekat pinggir jalan itu dulu pohonnya besar sekali, pohon beringin. Kayaknya anak kecil ini pulangnya bakalan ikut sama aku. Bercanda kamu Chris. Maksudnya? Atau dia bisa kita ajak untuk ikut keliling di tempat ini nih. Gak apa-apa kok. Oke. Tapi dia nggak apa-apa kan Chris, maksudnya? Boleh kamu senter ke arah sana kan? Aku ngeliat kayak cahaya tadi ya. Iya. Barusan banget. Ada yang berusaha untuk menjadi satu sosok, masih berupa energi, orbs yang terbang, tapi dia nggak dapet harus jadi sosok apa. Makanya tadi aku langsung lihat kayak ada cahaya yang membulat. Dan aku yakin tadi bukan cuma aku yang lihat, Aku tapi juga orang lain enggak. pun bisa ngeliat. Aku enggak. Aku kira mungkin petir atau apa, tapi Ada benda kecil dari pohon sana tuh yang tinggi seperti melayang pelan. Itu setelah maghrib jatuhnya di dak sana itu, dak yang belakang sana. ini sosok bocah yang ada di sini, kamu tetap ajak untuk ikut penelusuran atau gimana? Tetap ikut sama kita. Gak apa-apa kok. Tak puas menelusuri lantai 1 di bangunan ini, kami pun bergegas menuju lantai 2 untuk lebih menguak misteri dari mitos yang beredar. Assalamualaikum. Dengar Nat, barusan kita dijawab salamnya. Dengar? Oh ya? Aku nggak begitu dengar. Kamu jelas ya? Kenapa? Wow. Chris. Pelan. Chris, ada apa sih di sini? Pelan. Sisir, kok ada sisir di sini? Ini kepemilikannya salah satu yang pernah bekerja lumayan lama di rumah ini. Ini dulu menjadi tempat untuk ibadah. Dan memang atas ini sebenarnya aktivitas dari manusianya lebih minim daripada di bawah. Makanya ketika mungkin tempat ini sudah tidak dihuni lagi, mereka merasa ini adalah tempat yang cocok untuk mereka isi. Tapi sebenarnya anak kecil itu bilang, "Kak, ada yang ingin berkenalan." Tapi kayaknya nggak di tempat ini deh, Nak. Di mana maksud kamu yang mau kenalan nih? Oh, aku tahu. Penelusuran kami lanjutkan ke bangunan yang lain, di mana rasa penasaran kami semakin tinggi. Tak ayal, adanya sosok astral yang ingin menjumpai kami. Apakah sosok tersebut berkaitan dengan mitos yang ada? Ataukah sosok astral ini yang dimaksud oleh Frisly di awal penelusuran? Permisi. Wow. Kenapa, Fris? Apa yang kamu rasain di bangunan yang satu ini? Aku ngerasa badanku malah lebih diterima. Aku ngerasa
mereka makin menarik energi kita untuk lebih masuk. Dari mana ya suaranya? Anak kecilnya juga kemana? Hah, maksudnya dia hilang? Dia kemana? Kesana kayaknya.